Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Gaby Leoni Fibo Ondang dengan NIM 2214201060. Video ini dibuat untuk melengkapi penilaian tugas ujian akhir semester Pendidikan Pancasila dosen pengampu Ibu Aprilia Widya Mandey, SS, SH, MH. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Namun ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Kelahiran Pancasila ada kaitannya dengan berkecamukkan Perang Dunia Kedua pada medio 40-an. Saat itu, benda yang sudah sekian tahun bercongkol di Indonesia dipaksa angkat kaki dari Indonesia oleh Jepang. Jepang yang sebelumnya telah menduduki negara-negara Asia lain akhirnya sampai juga di Indonesia pasca diusirnya Belanda. Jepang mulai membuat berbagai kebijakan yang salah satu tujuannya adalah supaya mereka dapat memenangkan perang melawan pihak sekutu. Terlebih lagi mereka telah memulai peperangan dengan Amerika Serikat yang artinya mereka sedang berhadapan dengan lawan tangguh. Karenanya Jepang membutuhkan berbagai cara dan upaya. Dilihat dari aspek historis, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang umum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terutama melalui pidato Insinyur Soekarno, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan pengertian Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia. Karya Wawan Francisco, secara yuridis, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, ideologi Pancasila berarti nilai-nilai budaya dan religius bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita normatif penyelenggaraan negara. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dan nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa bernegara. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pancasila mengandung nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila merupakan hasil renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father, lalu dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Latar belakang lahirnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia.
Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Pada tahun 1998 terjadi reformasi besar-besaran di pemerintahan Republik Indonesia dan pergantian presiden yang baru, dan isi Undang-Undang 1945 mengalami perubahan atau amandemen. Amandemen pertama pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga 10 November 2001, amandemen keempat Agustus 2002. 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan secara bertahap dalam waktu relatif singkat selama 4 tahun, yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2002 berjalan begitu saja tanpa suatu grand design yang jelas. Pembahasan dalam sidang MPR tidak mengalami kendala, berarti meskipun perdebatan sering berjalan tajam dengan argumentasi yang mendalam. Penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam antar masyarakat, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Implementasi dari sila kedua dengan cara menanamkan dan menghormati rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila ketiga dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada, sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah pada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Dalam sila keempat Pancasila, masyarakat Indonesia dapat mengimplementasikan dengan cara memuliakan, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membedakannya sedikit pun, selalu bersikap jujur saat adanya pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Sila kelima menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga dapat diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pakep Unpi, we care, we cure to the core.